Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pertama sebelum pertemuan ke-15. Sebelum mulai kita berdoa dulu, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Kemudian seperti biasa melakukan persepsi atau mengulas materi perkuliahan minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Silahkan. Siapa yang masih ingat perkuliahan minggu sebelum ini? Tentang apa? Silahkan. Saya Pak, itu Silahkan. analisis, yaitu analisis wacana pada media. Oh iya, analisis wacana ya. Oke, yang penting setidak-tidaknya poin pentingnya ya bisa diingat gitu kan. Lalu untuk eh, selanjutnya mungkin Bapak ingin eh, menjelaskan penerapan analisis wacana itu. Jadi ya penerapannya lagi ya. Jadi penerapannya seperti apa? Ya otomatis di materi ke-15 ini akan kita coba. Lalu seperti biasa Bapak tetap akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran mata lulusan yang ingin kita capai. Itu mahasiswa mampu menganalisis materi empiris pesan media massa dan media sosial dengan merancang desain riset secara komprehensif berdasarkan 3 pendekatan metode yang berbeda dalam kajian isi teks media. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai, ya termasuk yang poin kelima ini mahasiswa mampu merancang desain riset berdasarkan pendekatan analisis wacana untuk pesan media. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Ini penerapannya. Nah, penerapan analisis wacana, temuan ke-15. Jadi ada penerapannya ini dicontohkan terhadap beberapa studi kasus yang sudah dibuat jurnalnya gitu kan. Jadi kalau kalau sudah ada jurnal penelitiannya yang dilakukan oleh orang lain, ya mudah-mudahan eh, kita bisa lebih tahu penerapannya. Pertama itu masalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada media liputan6.com. Nah, ini nanti ada contohnya. Jadi analisis teks beritanya itu bingkai hukum dan stabilitas, di mana analisis wacana pada liputan6.com menunjukkan kecenderungan pembingkaian peristiwa melalui kacamata legalitas negara. Itu tentang Perpu Ormas dan urgensi menjaga stabilitas nasional. Nah, ini kalau eh, dibawakan ke aturan negara, katanya kan, dari kacamata legalitas negara ini, itu Perpu Ormas itu, nanti akan diketahui ulasan-ulasannya melalui contoh jurnal yang nanti juga akan Bapak berikan. Kemudian representasi aktornya, jadi aktor eh, pemerintah dikonstruksi sebagai pelindung ideologi negara, sementara HTI sering diposisikan dalam narasi yang kontradiktif dengan nilai Pancasila. Mengapa seperti itu? Jadi dari
dari berdasarkan bingkai hukum dan stabilitas itu, dalam jurnal ini, jadi representasi aktornya, pemerintah itu dikonstruksi sebagai pelindung ideologi negara gitu. Jadi sementara HTI sering diposisikan dalam narasi yang kontradiktif dengan nilai Pancasila. Lalu media online dan kontrol sosialnya, ini media massa seperti liputan.com berperan dalam memproduksi wacana yang melegitimasi tindakan otoritas melalui seleksi sumber berita dan kutipan yang dominan. Nah, jadi memang arahnya kalau memang sumber dominan itu maksudnya mungkin pemerintah itu seakan-akan memang akhirnya menekan HTI itu menjadi sebuah organisasi yang akhirnya terlarang gitu. Itulah intinya tuh. Kalau wacana yang muncul bukan sekadar informasi, mereka alat kontrol sosial untuk membentuk opini publik yang searah dengan konsensus nasional. Ya, mungkin ini kita tidak tahu juga apa kepentingan nasional di balik ini. Tentu ada hubungannya juga dengan pemerintahan. Jadi disinilah dilakukan analisis wacana dalam pemberitaan liputan6.com terhadap HTI ini. Nah, ini contoh kasusnya ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh kasus di antara news.com itu model Norman Paycloud. Paycloud namanya. Jadi dalam model 3 dimensi Paycloud itu, nanti model wacana sesuai teori yang udah 2 kali kita pelajari itu, ada namanya teks mikro. Jadi analisis kata-kata, tata bahasa, dan koherensi dalam teks berita, internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini soal bahasa ini sebenarnya. Kemudian praktik diskursus. Jadi bagaimana teks diproduksi oleh wartawan antara dan dikonsumsi oleh publik stakeholder diplomatik. Nah, ini praktiknya bagaimana itu teks yang diproduksi oleh wartawan antara itu ya mungkin tujuannya stakeholdernya untuk tujuan diplomatik ya. Untuk tujuan diplomatik. Nanti kita akan tengok contoh jurnalnya. Sekarang memang kalau belum nengok contoh jurnalnya memang agak sulit juga untuk memahaminya. Nanti akan kelihatan. Kemudian praktik sosiokultur. Di mana hubungan wacana dengan konteks globalisasi dan diplomasi di budaya Indonesia di kancah dunia. Ini berhubungan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kancah global. Lalu bahasa Indonesia globalnya, berita antara news.com mengkonstruksi bahasa Indonesia sebagai simbol kekuatan diplomasi. Jadi soft power itu seakan-akan memang oleh antara news.com ini udah bahasa Indonesia ini sudah mantap nih gitu. Jadi memang sudah bisa untuk diplomasinya. Wacana ini mendorong identitas nasional yang lebih percaya diri melalui representasi pengakuan bahasa Indonesia di berbagai organisasi internasional. Jadi ini nanti tulisan studi kasus kedua mengenai bahasa ini juga akan kita tengok nanti. Lalu untuk studi kasus ketiga, itu ada tragedi Nia gadis penjual gorengan. Di sini sentimentalitas dan narasinya viral atau gara-gara Nia dan penjual gorengan ini viral atau mendapat atensi publik. Lalu dia sebagai korban, analisis wacana kritis terhadap kasus Nia menyoroti bagaimana media membingkai perjuangan dan kemiskinan sebagai elemen sentimental untuk menarik empati masif. Ini memang kalau generasi sekarang mungkin adik-adik belum jumpa atau ini udah agak lama juga. Nanti kita tengok contohnya. Kemudian media online seringkali mengabaikan privasi demi narasi yang menguras emosi audiens, menciptakan dikotomi antara pahlawan kecil dan kekejaman
sosial. Jadi memang Nia dan gadis penjual gorengan ini terkadang mungkin sesuatu yang banyak hal-hal yang tidak bisa dipublis, tapi karena memang mengabaikan privasi, ada narasi yang menarik itu, ya kadang-kadang ya ditulis juga kondisinya. Ya tapi ya mungkin karena ini tidak juga menganggap sebuah masalah, ya pen-pen saja kan. Di sini kalau dalam kasus Nia penjual gorengan ini marginalisasi dalam teks. Jadi membaca di balik teks itu, wacana Nia juga mengungkap realitas ketidakadilan sosial analisis kritis, membongkar apakah media benar-benar berfokus pada solusi sistematik atau sekadar komoditas tragedi atau traffic atau mengejar clickbaitnya saja kan kalau media online. Nah, nanti akan terungkap. Jadi perbandingan analisis wacana terhadap 3 contoh studi kasus tadi, untuk studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia itu metode dominannya itu struktural atau framing. Kemudian fokus utama mana itu legitimasi hukum dan ideologi. Nah, itu lebih mudah dipahami nantinya. Kemudian kalau yang studi kasus tentang bahasa Indonesia, itu modelnya Fire Cloud. Fokus utama maknanya itu diplomasi budaya dan power. Kemudian kasus Nia penjual gorengan tadi, itu model dominan, kritis. Semalam 2 kali pertemuan kan kita sudah belajar teori CDA dan yang lain-lain. Makanya sebelum kita mempelajari contoh kasusnya ini, ya kita mendalami teorinya dulu kemarin. Ya kalau untuk CDA silakan baca teori yang sudah dikasih kemarin. Kemudian sentimentalis dan empati sosial untuk fokus utama maknanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan saya adalah, kenapa penerapan analisis wacana itu harus apakah harus gitu Pak dilakukan? Atau mungkin bisa dilakukan lain kali? Ini kan kalau kita mau menganalisis Eka, kalau ada sebuah berita umpamanya di salah satu media terhadap model-model berita tertentu, mungkin cocoknya analisis wacana. Ya mengapa perlu dilakukan atau yang lain-lain itu karena memang kebutuhan dunia penelitian mereka, mahasiswa dan yang lain-lain itu diteliti. Kalau masyarakat umum dia tidak perlu. Ya kayak kalau masyarakat umum hanya sekedar membaca, dia nggak akan perlu dia apa itu analisis wacana dan yang lain-lain. Tapi kalau di dunia seperti kalau umpamanya ya namanya saja dunia akademisi lah kan. Kalau dunia akademisi tentu butuh. Kita perlu menganalisis ini apa yang terjadi sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan atau apa wacana yang ada di balik semua ini. Kalau umpamanya berita itu diperkirakan tidak ada makna tersembunyi atau strict news biasa saja, itu biasanya nggak perlu dianalisis ya Kak ya. Tapi ini mungkin mengandung makna yang dalam, makanya perlu dilakukan analisis. Ini makanya mata kuliah kita namanya analitis teks media. Jadi sudah banyak berbagai contoh dan berbagai metode analisis. Pertama kan ada semiotik, framing, dan wacana. Jadi sesuai tujuan pembelajaran kita kali ini, ya mudah-mudahan kita cuman berharap untuk
tiga metode itu bisa dipahami oleh mahasiswa. Kan banyak metode lain atau yang lain ada, ya dalam materi kita ini cukup tiga metode itu saja. Oke, Kak, ada yang lagi mau ditanyakan? Silakan. Hmm, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita akan masuk ke contohnya ya. Contoh jurnalnya lagi ya, Kak ya. Ini. Ini tadi kan PowerPoint-nya kita eh, poin-poin terpentingnya. Nah, sekarang ini adalah contoh jurnalnya yang kita buat pointer tadi. Nah, jadi ini analisis wacana terhadap teks berita pembubaran HTI pada media online liputan6.com terbitan Juli tahun 2017. Memang udah lama nih ya, udah 10 tahun yang lalu ya. Ya, ini masih relevan lah untuk contoh kita sekarang. Nah, jadi dalam abstrak penelitiannya ini di sini kan eh, ada di beberapa atau hasil penelitiannya, ini yang Bapak sorot ini. Siapa yang bisa bacanya yang Bapak sorot itu? Ayo, siapa yang bisa baca? Biar dari ini, biar ada interaktif sedikit lah. Kan kalau silakan, perlu dibesarkan ya. Oke, Bapak besarkan dulu ya. Nah ini, itu. Siapa yang bisa? Kelihatan? Lihat Pak, dia tuh baca ya Pak. Dari Iya, mana, Pak? itu yang Bapak sorot itu. Dari hasil penelitian itu, Pak. Itu, ya. Siapa yang bisa? Silakan. Cici baca lah ya. Ya, oke, bacalah, Ci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judul-judul berita yang dimuat oleh media online meliputi.com menggunakan Liputan6.com. liputan6.com menggunakan strategi intrusi dengan menghadirkan semua aktor dalam pemberitahuan melalui pilihan kata dan tata bahasa yang digunakan liputan6.com terlihat berupaya menghasilkan berita yang sesuai dengan prinsip programatik jurnalistik, yaitu ekspresif, prosesibilitas, ekonomi, dan provokatif. Melalui judul-judul berita tersebut tergambar penegasan dan penolakan pemerintahan terhadap keberadaan ormas. Itu HTI ya Pak ya? Ya, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia artinya tuh. Ya, HTI aja. HTI di Indonesia sebagai ormas yang bertentangan dengan ideologi negara melalui strategi inklusi yang terjadi secara berulang-ulang dalam beberapa judul berita beserta penempatan struktur kalimat terlihat keberpihakan liputan6.com terhadap pemerintah. Jadi di sini berdasarkan analisis wacananya, ini kan judul kita kan sekarang penerapan analisis wacana. Ini adalah contoh analisis wacana terhadap teks berita pembubaran HTI pada media online liputan6. Kalau ada titiknya, titik ini ya Cici bacanya .com gitu ya.
liputan6.com gitu ya. Nah, sini terlihat sekali Liputan 6 ini berpihak kepada pemerintah. Nah, itu hasil analisis wacana yang dilakukan. Kalau hanya dibaca sepintas lalu, nggak akan tahu itu. Kalau liputan6.com itu pro pemerintah. Nah, jadi seperti apa jurnalnya? Nah, jurnalnya itu pertama ya kata kuncinya ini. Nah, jadi model Theo Van Leeuwen pendahuluan. Nah, ada pendahuluannya. Nah, kemudian di sini ada pembahasannya. Jadi konstruksi wacana dalam media massa. Nah, di sini ada pembahasannya sedikit, beberapa teori umpamanya dimasukkan di sini. Nah, kemudian analisis wacana model Theo Van Leeuwen. Nah, ini model wacana yang digunakan untuk menganalisis berita liputan6.com ini. Nah, jadi ya kalau memang pusing-pusing sedikit, tidak apalah. Yang penting nanti ini ada contohnya. Analisis wacana itu kayak mana contoh pada rapatnya. Ini dia. Nah, jadi salah satu model wacananya itu model Theo Van Leeuwen. Jadi banyak contohnya nanti wacana itu berbagai model seperti teori-teori yang pernah kita ajarkan semalam atau sebelumnya. Jadi analisis tersebut mengidentifikasi, teridentifikasilah suatu kelompok yang dominan digambarkan sebagai pemilik dominasi dan kekuatan, sementara kelompok lain lebih rendah posisinya cenderung terus dijadikan sebagai objek digambarkan secara lemah dan buruk. Jadi dalam istilah dianalisis itu ada eksklusinya. Kalau kemarin kan dari buku itu kita cuma baca teori apa itu. Inilah penerapannya. Nanti ada pasif-pasinya, ada nominalisasi, lalu ada penggantian hak kalimat. Nah, ini kan beberapa contoh-contoh. Di dalam penelitian ini ada umpamanya determinasinya. Kemudian asimilasi dan segala macam. Kemudian gambar umum media online liputan6.com. Di sini dia menggambarkan dulu liputan6.com itu beberapa ragam informasi katanya kan. Nah, ada lambangnya anak perusahaan apa itu kan, PT Kreatif Media, karya yang berdiri tahun 24 Agustus 2000. Tahun 2000 ya. Nah, ini gambaran umumnya. Nah, ini kanal beritanya diantaranya itu ada news, bisnis. Dia buat kanalnya news itu berita, bisnis liputan6.com. Kemudian ada kesehatan, showbiz, bola, tekno, lifestyle, global, otomotif, TV, citizen, regional, pilkada. Kemudian gambaran umum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI itu, yang tadi Cici bacanya apa ya, HTI itu kepanjangan dari, kependekan dari Hizbut Tahrir Indonesia. Itu salah satu ormas dulunya. Nah, jadi ormas ini dia banyak anggotanya dulu nih, sampai ke berbagai seluruh Indonesia. Ya mungkin berideologi Islam memang. Nah, ini HTI ini dia berskala internasional juga. Ada juga afiliasinya ke luar negeri gitu kan. Jadi mungkin oleh pemerintah ya dari tempat lahirnya saja kan di Palestina ini. Nah, tapi mungkin itulah dianggap sebagai oleh pemerintah Indonesia ya ormas yang akhirnya dibubarkan gitu. Padahal mungkin ideologinya memang Islam ini. Nah, tapi kalau karena negara kita ini ya tidak membenarkan ideologi organisasi itu Islam, yang dibenarkan itu adalah ideologi Pancasila. Nah, dan akhirnya ya Hizbut Tahrir ini ya akhirnya dibekukan gitu. Nah, ini dia sudah berkembang itu, sangat pesat perkembangannya.
Nah, ini jadi ada juga ini tanggal 8 Menko Polhukam secara resmi mengumumkan pembubarannya. Jadi pemerintah resmi bubarkan HTI berita tanggal 8 Mei. Kemudian Mendagri pembubaran HTI demi keselamatan bangsa dan negara. Inilah judul liputan 6.com itu. Pemerintah cari dasar hukum berhentikan PNS terlibat HTI. Kan gawat tuh. Kemudian ultimatum Kapolri agar HTI tidak anarkistik usai dibubarkan. Kemudian Kemendagri minta Pemda bina mantan aktivis HTI. Jadi kesimpulannya, judul-judul berita yang dimuat oleh media online liputan.com menggunakan strategi inklusi dengan menghadirkan semua aktor dalam pemberitaan. Dari beberapa teks berita yang diteliti tentang pembubaran HTI, strategi eksklusi tidak ditemukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa liputan.com cenderung tidak mengeluarkan aktor-aktor yang terlibat, yakni pemerintah dan HTI. Itu dia kesimpulannya ya. Lalu untuk analisis wacana kritis Norman Proyek pada pemberitaan internasional bahasa Indonesia di media antaranews.com. Ini dalam abstraknya juga disebutkan di sini dapat disimpulkan bahwa pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di media antaranews.com membentuk wacana yang menekankan nasionalisme dan kebanggaan terhadap pengakuan UNESCO. Itu ya. Ini modelnya. Model jurnalnya yang sudah terbit. Metode penelitiannya, hasil dan pembahasan. Dimensi teksnya seperti ini. Jadi analisis makna teksnya. Jadi dari beberapa berita itu, dimensi kursusnya dianalisis. Ini analisis intertekstualnya, intertekstualitasnya. Jadi analisis tekstualitas itu adalah bagaimana teks berita mengacu pada teks lain atau sumber lain untuk membangun wacana. Jadi dimensi praktik sosial, dan akhirnya nanti didapatkan kesimpulan pemberitaan internasional bahasa Indonesia di media antaranews.com membentuk wacana yang menekankan nasionalisme seperti abstrak tadi. Lalu contoh yang lainnya yaitu dia kan ada 3 contoh tadi. Analisis wacana kritis media online Nia gadis penjual gorengan. Ini dalam abstraknya disebutkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua berita memiliki tema yang sama di Detik dengan TV One, ini detik.com sama tv1news.com. Jadi meskipun kedua berita memiliki tema yang sama mengenai perkembangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan, namun terdapat perbedaan dalam isi kedua berita tersebut. Jadi struktur wacana dalam berita-berita tersebut mengungkapkan bagaimana media menyusun narasi dengan tujuan membentuk persepsi pembaca khususnya dalam menyoroti peran polisi dan menggambarkan kejahatan pelaku. Selain itu, analisis ini mengidentifikasi elemen-elemen wacana yang mencerminkan dinamika kekuasaan yang mendasari. Di sini ada 2 media yang mempublikasikan kejadian Nia gadis penjual gorengan ini sudah diperkosa, habis itu dibunuh. Makanya detik.com, tv1news.com memuat kronologi kejadian, tapi dari 2 media itu otomatis berbeda. Dia khususnya dalam menyoroti peran. Di sini kan peran polisi. Di situ sudah mulai tidak sama antar media ini. Seperti ini kita ulas tengok ke bawah. Ini pendahuluannya. Ini metode deskriptif yang digunakan. Jadi kalau ditanya metode deskriptif yang diterapkan dalam pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk penelitian ini. Jadi metode deskriptifnya ya. Ini dibuat tabel. Kalau ini kan menggunakan analisis wacananya. Ini ada analisis dan sudah dipermudah. Teks beritanya, judulnya ini kronologi perkosaan. Ini ada
struktur makro, superstruktur, struktur mikro, struktur mikro 2. Di sini juga ada elemen sama hasil analisisnya. Lalu struktur makro itu tema atau topiknya. Superstruktur. Ini struktur mikro 1. Ini semantik latar, detail, maksud, dan penggarapannya. Lalu untuk struktur mikro 2 itu bentuk kalimat, koesi, dan kata ganti. Itu penjelasannya ya. Ini kognisi sosialnya. Ini konteks sosial. Ini wacananya agak rumit sedikit nih ya. Nama saja wacana dari beberapa contoh ini. Juga modelnya berbeda ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran seperti ini, karena kita langsung mengarah ke contoh-contohnya, mudah-mudahan mahasiswa bisa paham dan ini harus diulang-ulang untuk mempelajarinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan ini kan contoh relevannya sudah Bapak kasih. Bahan kajian yang diajarkan yang kajian lain sudah, keterkaitan kajian dengan konteks kehidupan juga sudah. Kemudian hasil penelitian sudah. Kemudian dari ini kita juga harus memasukkan perspektif moderasi beragama. Ya kalau dalam menganalisis wacana, kita juga jangan umpamanya tentang Hizbut Tahrir tadi kan itu ada memojokkan agama Islam umpamanya kan. Kita jangan sampai memojokkan ya. Kemudian alat bantunya sudah. Lalu siapa yang bisa menyimpulkan? Secara singkatnya ada waktu lagi sekitar 2 menit lewat. Dari materi kita ini, dari 3 contoh studi kasus ini, ayo silakan. Waktunya sedikit lagi. Silakan. Halo, siapa yang bisa menyimpulkan atau merefleksikan? Saya bisa, Pak. Silakan Eka. Kalau berdasarkan pemahaman saya, Di atas 3 contoh studi kasus tadi kan? iya Pak. Kalau berdasarkan pemahaman saya yang telah Bapak berikan, yaitu penerapan analisis wancana itu menampilkan beberapa hal yang mungkin bisa saja terjadi, yang bisa saja menjadi berita dengan lebih teliti dan secara jelas melihat apa saja yang berbeda dan apa yang tidak. Contohnya aja tadi Bapak bilang ada situs web berita yang menulis berita yang sama, tapi berbeda, tapi cara mereka dalam menulisnya itu berbeda pandangan. Dan beberapa dari berita yang disampaikan pun itu pun berbeda, tapi memiliki hal-hal yang penting juga, seperti peristiwa peristiwa berita tentang gadis gorengan yang mati diperkosa, sama itu hits yang HTI yang dibubarkan. Cuman saya masih punya pertanyaan sih Pak, yaitu kenapa hits tidak kembali atau setidaknya dimulai perlahan seperti waktu dulu. HTI maksudnya. Iya Pak, HTI itu kan sebenarnya kan juga organisasi kan bisa secara perlahan kan. Dan Oh, untuk ideologi yang sama itu sudah dilarang ya Kak, tak boleh berdiri lagi. Nggak akan keluar izinnya lagi itu. Waktu tinggal last minute ya, terakhir ya. Jadi untuk remedi atau pengayaan kita Eka, terima kasih Eka ya. Mungkin beberapa penugasan atau yang lain nanti kita di grup saja ya. Oke? Ini nanti setelah ini kita langsung join lagi ya untuk pertemuan ke selanjutnya. Karena ini waktu Zoom-nya kita terbatas, mohon maaf saja karena Bapak cuman punya yang gratis.
tidak punya yang berbayar ya. Oke.